Sabtu Palon, ramalan Jayabaya soal tanda-tanda kiamat yang muncul di tanah Jawa. Sabtu Palon adalah salah satu ramalan Jayabaya soal tanda-tanda kiamat yang akan terlihat muncul di tanah Jawa yang mulai tampak. Dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai hingga bencana alam yang terjadi seperti yang ditulis Sabtu Palon. Kejatuhan Majapahit ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Sirno ilang kertaning bumi, dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah Sirna, hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa candra sengkala tersebut adalah gugurnya Brakertabumi atau Brawijaya V, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindra Wardana. Sabtu Palon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat mengatakan Sabtu Palon akan pergi selama 500 tahun. Kemudian Sabtu Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara, dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabtu Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawantah. Secara hakikat, nama Sabtu Palon Noyogenggung adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu-Buddha atau Siwa-Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya, dalam kejadian ini, 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabtu Palon, untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana menitisnya dewa ke bumi. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin dipungkiri lagi, sebab dunia ini di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priyayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga, penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap, airnya naik ke daratan, merusakkan kanan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga. Muncullah perkasan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Tidak hanya itu, tanda-tanda kemunculan Sabtu Palon dan malapetaka di tanah Jawa. Sabtu Palon
adalah raja, Dang Hyang makhluk gaib, penjaga tanah Jawa, pendeta sakti. Kerajaan Majapahit ini abadi. Dia merupakan penasihat spiritual Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, yang memerintah pada tahun 1453 sampai 1478. Namun, saat Prabu Brawijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, Sabto Palon menolaknya. Ia mengatakan, setelah Prabu Brawijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, maka seluruh keturunannya akan hidup dalam kesusahan. Jawa tinggal menjadi nama karena jati dirinya telah hilang. Tidak hanya itu, bangsa Jawa juga hanya bisa membebek pada bangsa lain. Biji padi akan sulit tumbuh karena ditolak para dewa. Kalaupun dipaksa tanam, maka hasilnya hanya biji meriih atau padi kecil untuk dimakan burung. Dia juga mengatakan, kelak tanah Jawa akan berubah hawanya. Tanah ini akan terasa lebih panas dan kurang hujan, berkurang hasil pertanian. Banyak manusia yang suka berbohong, suka berbuat nista, dan mudah berucap janji. Hujan turun, tetapi salah satu membuat bingung para petani, malapetaka yang datang terus menerus. Itu adalah hukuman bagi manusia Jawa yang berani pindah keyakinan, dan akan berakhir jika kembali memeluk Buddha. Jika hamba tidur, hamba mau tidur selama 200 tahun. Selama saya tidur, di Jawa akan banyak terjadi perang antar saudara. Yang kuat akan memangsa sesamanya, menghancurkan sesama bangsanya sendiri, katanya. Sabto Palon juga mengatakan dirinya adalah Semar. Dalam kepercayaan Jawa, Semar adalah utusan gaib Gusti Kang Murbeng Tumati atau Tuhan yang Maha Kuasa, bertugas menjaga manusia untuk menjalankan perintahnya. Apakah Paduka lupa akan arti nama hamba? Sabto Palon. Sabda artinya ucapan, Palon artinya ketetapan, Naya artinya wajah, Genggong artinya langgeng, tak berubah. Jadi, ucapan hamba ini adalah ketetapan. Tambahnya lagi, lebih jauh, Sabto Palon mengaku malu kepada bumi dan langit karena tidak bisa menjaga Prabu Brawijaya. Sebelum berpisah untuk selamanya, Sabto Palon mengucapkan bahwa bangsa Jawa akan bangkit setelah 500 tahun dengan adanya agama lama. Pada saat itu, Jawa akan kembali makmur dan tentram seperti awal. Namun, jika ada manusia Jawa yang menolaknya, maka akan dihancurkan menjadi makanan setan. Tanda-tanda terjadinya ramalan itu adalah Gunung Merapi meletus dan lahirnya mengalir ke barat daya serta berbau tidak sedap. Kelak, Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Sang Hyang Widi, bahwa segalanya harus bergantian, jelasnya. Dia juga mengatakan ada waktu yang paling sengsara di tanah Jawa, yaitu terjadi pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji. Ibarat orang yang menyeberang sungai, sudah di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya langsung banjir besar. Pada masa itu akan banyak korban. Bahaya itu akan tersebar ke seluruh tanah Jawa dan tidak bisa dihindari. Ramalan Sabto Palon di atas sudah banyak terbukti, mulai dari bencana alam, kekeringan, hingga saling perang antara saudara yang menewaskan ribuan hingga jutaan jiwa pada tragedi berdarah PKI pada 1965 sampai 1966. Kini bencana datang bertubi-tubi, mulai dari gempa yang menewaskan ratusan jiwa hingga banjir. Seperti orang yang menyeberang sungai, sudah di tengah-tengah, tiba-tiba banjir besar. Apakah Sabto Palon menagih janji? Sabto Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasihat Brawijaya V, penguasa terakhir beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam Serema Dharma Gandul
ditulis oleh Ki Kalamwati dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 sama dengan 16 Desember 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang Macapat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabtu Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama-agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damarwulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabtu Palon tersebut. Tokoh Sabtu Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabtu Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Noyo Genggong, sesama penasihat Brawijaya V. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petuah atau ajaran Sabtu Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah awal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa.